Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang ada beberapa metode pengujian. Dan di sini saya mengambil metode pengujian viskositas mani, kemudian pengujian kadar nitrogen, lalu pengujian DRC. Eh, Saya Muhammad Rizal Farizi dengan NIM 09 dan MK Teknologi Pembahan Karet. Baik, untuk pendahuluan, viskositas mani adalah ukuran kekentalan bahan karet pada kondisi tertentu. Digunakan untuk mengontrol kualitas bahan baku karet. Menggunakan alat muni viskometer. Berikut adalah contoh alatnya. Eh, Kemudian ada prinsip kerja. Rotor berputar pada kecepatan konstan di dalam cetakan die berisi sampel karet. Hambatan terhadap putaran rotor diukur sebagai viskositas. Hasil ditampilkan dalam satuan muni unit. Persiapan sampel. Ambil sampel karet dengan berat dan ukuran standar sekitar 25 gram. Bentuk menjadi cakram sesuai dimensi rotor dan cetakan alat. Hindari kontaminasi dan pastikan homogen. Kemudian lakukan pemanasan. Letakkan sampel di dalam chamber alat viskometer. Pemanasan dilakukan pada suhu standar, misalnya 100 derajat Celcius atau 121 derajat Celcius. Lalu pemanasan awal bervariasi, biasanya 1 menit sebelum pengukuran. Lalu pengukuran, setelah pemanasan awal, rotor mulai berputar. Waktu pengukuran umum 4 menit. Alat mencatat besarnya torsi sebagai viskositas. Pembacaan hasil viskositas muni dilaporkan sebagai nilai muni. Contoh, ml 1 tambah 4, 1 banding 4, 100 derajat Celcius, sama dengan 1 menit pemanasan awal, 4 menit pengukuran, suhu 100 derajat Celcius. Hasil digunakan untuk menilai konsistensi bahan baku, menentukan karakteristik proses pencampuran. Faktor yang mempengaruhi hasil adalah suhu pemanasan, waktu pemanasan awal, kadar filler, minyak atau adiktif dalam karet, kondisi dan kalibrasi alat. Kesimpulannya, metode muni sederhana dan efektif untuk mengukur viskositas bahan karet, memerlukan kontrol suhu dan waktu yang ketat. Hasil sangat berguna untuk pengendalian mutu industri karet. Untuk selanjutnya ada metode pengujian kadar nitrogen dengan menggunakan metode kedal. Untuk pendahuluan, pengujian kadar nitrogen penting dalam analisis pangan dan pupuk. Umumnya dilakukan dengan metode kejedal, melibatkan tahap digesti, distilasi, dan titrasi. Berikut adalah tahap-tahapnya. Prinsip kerja metode kejeldal, nitrogen dalam senyawa organik diubah menjadi amonium sulfat. Amonium dibebaskan sebagai amonia dengan alkali dan didestilasi. Amonia ditangkap oleh lautan asam dan ditentukan melalui titrasi. Persiapan sampel. Timbang sampel secara akurat, biasanya 0,5 sampai 2 gram. Gunakan sampel yang homogen dan bebas air.
Masukkan ke dalam labu kedidal, tahan panas. Digesti, tambahkan asam sulfat pekat dan katalis CuSO4, K2SO4. Panaskan hingga larutan jernih, semua nitrogen berubah menjadi NH4, 2SO4. Dinginkan sebelum melanjut ke tahap destilasi. Tambahkan larutan NaOH untuk membebaskan amonia. Panaskan hingga amonia menguap dan masuk ke dalam larutan penangkap H3BO3. Gunakan penanas uap atau sistem destilasi kedal. Kemudian lakukan titrasi. Titrasi larutan hasil destilasi dengan HCl atau H2SO4 standar. Gunakan indikator seperti merah metil. Hitung kadar nitrogen dari volume titran yang digunakan. Untuk perhitungannya, kadar nitrogen sama dengan volume titran dikali normalitas asam dikali 14.007 dibagi berat sampel dan dikali 100. Kesimpulannya, metode tidak adalah metode standar untuk penentuan nitrogen total. Prosedur melibatkan 3 tahap utama, digesti, destilasi, dan titrasi. Akurasi bergantung pada ketelitian proses dan pemilihan reagen yang tepat. Selanjutnya ada metode pengujian kadar karet kering, yaitu DRC. Kadar karet kering, DRC, adalah presentasi berat karet kering dalam lateks, bertujuan untuk menentukan kualitas dan nilai jual karet, mengacu pada standar SNI 6/2047-2002. Pengambilan sampel, ambil sampel lateks yang homogen, penambahan koagulan, tambahan asam asetat atau asam semut 2% untuk mengumpulkan lateks. Kemudian lakukan pencucian, cuci koagulum dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan serum. Pembentukan, bentuk koagulum menjadi lembaran tipis agar mudah dikeringkan. Berikut adalah prosesnya, pengambilan sampel, penambahan koagulan, pencucian, dan pembentukan. Metode pengeringan menggunakan oven laboratorium pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Tujuannya untuk menghilangkan seluruh kandungan air tanpa merusak struktur karet. Alternatif pengeringan menggunakan alat pengering industri dengan parameter yang sesuai. Kemudian lakukan penimbangan. Setelah pengeringan, dinginkan sampel dalam desikator agar tidak menyerap kelembapan. Penimbangan, timbang menggunakan timbangan analitik dengan ketelitian 0,001 gram. Berikut adalah perhitungannya. DRC sama dengan berat kering per berat basah dikali 100. Contoh, jika berat basah 10 gram dan berat kering 3 gram, maka DRC sama dengan 3/10 dikali 100 sama dengan 30%. Digunakan untuk menilai kualitas dan menentukan harga jual karet. Kesimpulannya, metode pengujian DRC penting untuk menentukan kualitas karet. Tahapan meliputi persiapan sampel, pengeringan, penimbangan, dan perhitungan. Kepatuhan terhadap standar memastikan akurasi dan konsistensi. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.